yang diduga merupakan objek ataupun serpihan yang kemarin berhasil terdeteksi oleh KRI Bung Tomo pada saat tanggal 1 Januari 2014. Ini ya berarti ada rentang waktu, kalau kejadian terjadi pada tanggal 28, ada waktu 4 hari ketika KRI Bung Tomo berhasil mendetek objek tersebut. Mayor Anom bisa kembali lagi mereview atau kembali lagi menjelaskan kepada pemirsa di rumah, tentunya dengan gambar yang kami tampilkan. Di sini ada titik garis lurus berwarna kuning, kemudian juga ada yang berwarna coklat kemerahan, dan juga ada titik spot di sana bercak-bercak seperti kuning. Anda bisa kembali menjelaskan kepada pemirsa? Oke, baik Mbak. Jadi pada gambar yang ini adalah target yang memiliki sayap. Yang memiliki sayap tadi itu ditemukan pada tanggal 2 Januari. Untuk yang ini ditemukan pada tanggal 1 Januari. Untuk pendeteksian objek-objek ini, peralatan side scan sonar itu kira-kira berada sekitar 8 sampai dengan 10 meter dari permukaan dasar laut. Kemudian dari ketiga objek tersebut, 2 objek memiliki bentuk yang panjang, dengan panjang kira-kira 9 meter, karena skala yang kita gunakan adalah 100 meter. Nah, setiap garis ini adalah mewakili 20 meter, sehingga kita bisa identifikasi panjang target ini. Nah, objek ketiga ini yang ditemukan pada tanggal 2 Januari, ini didetek pada siang hari kalau tidak salah, atau pagi hari pukul 7, sekitar pukul 7 pagi, mohon maaf, bukan siang hari. Kemudian objek yang sama, karena fiturnya menyerupai badan pesawat, kemudian tim di lapangan melakukan scanning ulang, yang kemudian dilaksanakan pada pukul 1 dini hari, pada tanggal 3 kalau tidak salah. Kemudian dari target, dari hasil scanning tersebut ditemukan adanya bintik-bintik spot yang tadi ditampilkan di gambar. Iya. Nah, untuk dari sini kita bintik-bintik ataupun bercak-bercak seperti spot kuning, ini bisa diindikasikan seperti apa sih, Mayor Anom? Memang interpretasi dari citra side scan sonar ini membutuhkan suatu keahlian khusus yang dimana seorang interpretator itu harus memiliki pengalaman yang cukup banyak. Nah, di sini kami masih mengira-ngira kira-kira apa bintik-bintik tersebut. Kemudian berdasarkan dari kajian-kajian akademis yang ada di domain publik, bintik-bintik ini menyerupai ikan, tapi kita tidak bisa memastikan, masih belum berani memastikan bahwa ini adalah ikan. Siapa kira-kira yang bisa memastikan untuk interpretasi dari bercak-bercak kuning tersebut? Saya kira itu bukan suatu hal yang patut diperdalam lagi. Yang penting kita meyakinkan apakah benar memang objek ini betul-betul bagian dari badan pesawat tersebut. Baik. Sehingga yang rentang 100 meter tadi itu perlu kita sempitkan lagi, sehingga gambar yang tadi hanya berupa spot kecil akan menjadi tampak lebih besar dan lebih detail. Ya. Dan kita bisa memastikan. Di bagian lain tadi Anda mengatakan bahwa diduga adalah serpian pesawat. Kira-kira bisa terbaca tidak, Amir Anom? Sebenarnya ini bagian dari pesawat bagian mananya? Tidak bisa, Mbak. Untuk saat ini belum bisa. Jadi dengan data yang ada, kami tidak bisa memastikan bahwa apakah ini badan pesawat, hanya diduga saja. Mengingat panjang objek, 9 meter, ya betul. Kemudian juga lebarnya yang 2,5 meter tadi misalnya. Nah, kemudian apakah nanti rekan-rekan dari pihak AirAsia atau yang mengetahui tentang teknis spesifikasi pesawat yang akan mengklarifikasi. Tapi mengingat informasi ini belum cukup detail, kami juga perlu melakukan scanning ulang untuk mendapatkan citra yang lebih detail. Scanning ulang ini sudah ada hasilnya atau sekarang sedang proses untuk melakukan scanning ulang? Saat ini informasi terakhir bahwa tim yang kemarin on board di KRI Bung Tomo sekarang sedang on board di KRI Usman Harun. Nah, kami tentunya di Sidros menunggu hasil dari
teman-teman di lapangan. Yang kita berharap secepatnya, Mbak. Ya, saya penasaran dengan peta tadi. Ini, Mayor Kifatoni, terkait dengan peta yang dibawa oleh dari teman-teman di Sidros. Kolonel Ridwan, Anda bisa menjelaskan ini adalah gambar peta Pulau Kalimantan dan juga ada Belitung di sana dan ada titik-titik, bisa dikatakan titik apa ini ya, Mayor Kifatoni atau Kolonel Ridwan? Baik, ini adalah titik-titik itu menggambarkan angka kedalaman. Sementara yang kita lingkarin adalah yang tadi posisi yang diduga ekor pesawat tadi yang selama ini sudah disampaikan melalui media massa. Ya. Dan gambar-gambar juga ada kerangka kedalaman, kerangka kapal. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa dapat membaca peta tersebut ketika memang untuk jenazah dan juga kemudian black box ditemukan. Apa yang bisa diinformasikan kepada masyarakat? Baik, untuk informasi jenazah dan black box tersebut tidak bisa kita baca dari peta. Peta itu hanya menampilkan fitur atau kondisi lingkungan laut yang kita tuangkan ke dalam peta. Tapi sekedar kalau misalnya kita berbicara, ketika black box ditemukan, begitu Kolonel Ridwan. Dari peta sini apa yang bisa digambarkan? Jadi nanti setelah kegiatan evakuasi selesai, baik itu kotak hitamnya, jenazah selesai, kalau misalkan badan pesawat tidak termasuk yang dievakuasi, itu wajib kita gambarkan di dalam peta. Oleh sebab itu kita melaksanakan survei ulang untuk memastikan kondisi posisi yang benar di sana. Karena kita harus melaksanakan survei pemetaan yang lebih detail lagi di sana. Saat ini yang dilakukan di sana adalah pencarian pendeteksian, hanya tidak memperhatikan faktor resolusi dan tingkat ketelitian yang dipersyaratkan untuk menggambar suatu peta datanya. Karena data yang kita tuangkan di dalam peta navigasi ini adalah peta yang sudah mempunyai standar internasional. Jadi kita tidak bisa sembarang memasukkan data ke dalam peta ini tanpa melalui suatu verifikasi atau survei ulang di lapangan. Gunanya untuk apa sih Kolonel Ridwan ketika survei ulang ini dilakukan? Jadi survei ulang yang kita lakukan nanti itu tujuan adalah utama adalah untuk keselamatan navigasi. Karena badan pesawat yang berada di dasar laut tersebut kita anggap itu adalah gangguan, obstacle adalah membahayakan bagi pelayanan navigasi apabila di sana ada kapal yang melaksanakan lego jangkar mengenai kerangka kapal, kita kan tidak tahu nyangkut, sementara di sana tidak tergambar. Setidaknya ini semacam peringatan supaya tidak boleh ada kapal yang melintas di daerah situ. Artinya bukan hanya melintas, tetapi jangan sampai ada kapal yang melaksanakan lego jangkar di titik di mana ada kerangka pesawat di sana itu. Bahayanya seperti apa, Kolonel Ridwan, ketika memang ada kapal yang terus melakukan operasional di saat ataupun di tempat di mana ada tempat black box ditemukan, kemudian badan pesawat ditemukan? Kalau tadi sudah diidentifikasi atau ditentukan lokasinya sudah pasti di sana, karena ini kedalamannya 30 meter. Kita asumsikan bodi kapal ini, pesawat ini ketinggiannya 5 meter. Kalau kita draft kapal 5 meter pun sampai 10 meter masih aman dilewat di sana. Tapi pada saat kapal itu lego jangkar di titik itu, jangkar dari kapal itu akan dimungkinkan nyangkut di badan tersebut. Dan itu akan menyulitkan bagi kapal yang akan hebok jangkar, mengangkat jangkar, akan tersangkut di sana. Ini termasuk salah satu keselamatan bernavigasi juga. Baik, terakhir Kolonel Ridwan, untuk karakteristik di laut bagian Karimata serta Laut Jawa ini seperti apa sih? Jadi karakteristik dari kondisi perairan di Laut Jawa, Selat Karimata ini harus mempunyai arus yang cukup kencang, sedangkan dasar lautnya berlumpur, sehingga dasar laut yang berlumpur ini sangat mengganggu tingkat visibilitas bagi penyelam untuk melaksanakan pekerjaan di sini. Karena dasar lumpur ini sangat mudah terbawa oleh arus, sehingga lumpur yang dibawa akan terangkat naik. Ini yang mempengaruhi visibilitas atau daya jarak pandang dari
para penyelam. Baik, Masih. terima kasih. Informasinya sangat penting sekali. Ya, Mbak. Kolonel Ridwan Purnomo, kemudian Mayor Anom Haskaryo, dan juga Mayor Ki Fatani, dan juga Kapten Dwi, dan siapa yang terakhir? Serma Ahmad Maki. Sukses untuk teman-teman dan terus bekerja untuk melakukan proses pencarian dan juga dari serpihan pesawat AirAsia maupun jenazah dari pesawat AirAsia QZ8501. Kami akhiri breaking news untuk kali ini. Selanjutnya dapat menyaksikan kabar petang. Saya Winnie Carita, terima kasih, sampai jumpa.